Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bapak Wah, Ibu, selamat pagi menjelang siang. selamat pagi, Pak. Suara saya kecil ya? Jelas, Pak? Jelas ya? Iya, jelas. Bisa aja ya. Jadi kalau ada teman-teman yang memang belum hadir dan mau menyusul, nggak apa-apa. Karena memang waktu juga udah jam 10 lewat. Sebelumnya, izinkan saya eh, mengucapkan minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan teman-teman semuanya juga baik yang sudah saling kenal di darat ataupun teman-teman yang belum bertemu langsung nih sama teman-teman kelasnya masing-masing. Mudah-mudahan walaupun tidak secara langsung membuat kesalahan, kita saling bermaaf-maafan. Saya mulai saja dengan ucapan Robis Rohli Sodri, wa yassirli amri, wa hlul 'uqdatam min lisani, yafqahu qawli. Saya sudah beberapa kali pertemuan tidak masuk karena ada miskomunikasi sebelumnya, Bapak Ibu. Saya kemarin eh, sakit dan sering bolak-balik ke rumah sakit. Salah saya itu, saya hanya confirm bahwa saya tidak masuk, saya sakit. Saya tidak menyertakan surat sakit. Jadi mungkin dianggap bagian akademik itu saya hanya waktu itu saja, saya tidak masuk pertemuan itu saja, dan padahal eh, saya harus bolak-balik ke rumah sakit dan harus penanganan khusus di rumah sakit. Dan itu sebenarnya bukan alibi pembenaran dari saya, hanya saja saya ingin mengucapkan mohon maaf karena kelalaian dari saya tidak bisa masuk karena memang saya salah menginformasikan. Baiklah, Bapak Ibu semuanya, kita bertemu lagi di mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Pada pertemuan kali ini, izinkan saya menyampaikan materi tentang pengenalan konsep dari interaksi manusia dan komputer. Eh, Perkembangan dari komputer itu sendiri awal mulanya adalah ukurannya itu sangat besar. Jadi ukurannya itu sangat besar dan harganya juga sangat mahal. Akan tetapi seiring berkembangnya teknologi, saat ini ukurannya itu semakin kecil. Sekarang ukurannya itu sangat kecil. Dan kalau zaman dahulu itu, awal mula komputer itu, pada perkembangannya itu, jadi yang menggunakan komputer itu hanya scientific dan engineer, hanya untuk meneliti sebuah objek, atau seorang engineer yang melakukan proses seperti di pabrik segala macam, yang mengolah suatu eh, pengolahan produksi ya. Makanya ukurannya itu sangat besar dan harganya juga sangat mahal. Seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi bahkan sampai detik ini tuh perkembangannya komputer itu
semakin kecil, bahkan semakin tipis, dan harganya pun semakin murah. Banyak kita jumpai mungkin di toko-toko komputer atau bahkan kita lihat di online segala macam, ukurannya itu semakin tipis dan semakin kecil. Dan harganya pun semakin terjangkau. Dan bahkan sampai saat ini, jadi penggunanya itu tidak seperti dulu, hanya scientific dan engineer, sampai kita pun saat ini bisa menggunakan komputer. Karena memang secara pengoperasian komputer itu sekarang kan lebih mudah ya. Kalau zaman dulu itu mungkin masih berupa layar hitam segala macam, jadi sulit sekali dipahami oleh orang-orang awam seperti kita, karena bentuknya itu hanya ya true false, kode-kode biner segala macam. Kalau saat ini tuh komputer itu semakin mudah. Itu adalah salah satu perkembangan dari komputer itu sendiri. Seiring berjalannya waktu, perusahaan-perusahaan ini seperti IBM dan rekan-rekannya ini berlomba-lomba untuk memperbaiki dari sisi desain, dari sisi eh, efektivitasnya, dari sisi tampilannya segala macam, membuat si komputer ini dibuat sedemikian rupa agar menjadi user friendly, mudah digunakan. Orang tanpa melihat atau membaca manual book-nya pun orang sudah paham apa yang harus dilakukan. Jadi dengan adanya perkembangan-perkembangan yang dibuat oleh para perusahaan-perusahaan besar ini yang memproduksi komputer ini dengan marketing-marketingnya menginformasikan bahwa penggunaan dari contoh ya, kayak perbandingan antara Windows dengan Apple segala macam, mungkin orang awam ketika mengoperasikan dengan Windows itu mereka nyaman, mereka mudah menggunakan, tapi tidak semua orang nyaman menggunakan Apple atau sistem operasi Linux segala macam seperti itu. Jadi kenapa mungkin khususnya di Indonesia itu eh, komputer-komputer itu kebanyakan sistem operasinya adalah Windows. Akan tetapi keunggulan dari Apple juga seperti yang teman-teman semua tahu, bahwa lebih powerful ya ketika memang orang sudah nyaman menggunakan Apple, justru mereka nggak mau balik lagi menggunakan Windows. Karena dari sisi utilitas dan fungsinya itu mereka lebih powerful gitu ya. Kalau eh, bahasa awamnya itu bilang tidak ada pengurangan kayak di memori, kayak di hard disk ketika memang speknya adalah eh, 1 tera ya 1 tera gitu. Ketika memorinya adalah 256 ya 256, nggak ada pengurangan. Nah, selanjutnya apa sih IMK itu? Apa itu interaksi manusia dan komputer itu sendiri? Jadi interaksi itu adalah suatu jenis atau tindakan aksi yang terjadi saat waktu itu bisa satu, dua, atau lebih objek yang mempengaruhi atau memiliki efek satu sama lain. Jadi interaksi itu adanya suatu tindakan antara suatu objek pada suatu waktu dan dia itu saling mempengaruhi. Itu yang dinamakan dari sebuah interaksi, kontak fisik atau kontak secara teknologi di sini ya dimaksud. Ide efek dua arah ini penting ya dalam konsep sebuah interaksi sebagai lawan dari hubungan satu arah pada suatu sebab dan akibat. Seperti gambar yang tertera di situ, bagaimana seseorang itu melakukan interaksi dengan komputer. Secara sederhananya itu IMK ini adalah
studi tentang manusia, teknologi dan komputer dan cara bagaimana sih kita berinteraksi, kita dengan komputer itu berinteraksinya. Seperti contohnya adalah kita mengetik di sebuah papan Word, simpelnya kan seperti itu. Apa yang hendak kita tuliskan di Word, secara langsung komputer itu memproses eh, inputan yang kita ketikkan di dalam keyboard akan langsung muncul di eh, tampilan layar dokumen Word itu sendiri. Tapi pada prosesnya adalah mereka itu, komputer itu banyak sekali keterlibatannya ya, dari mulai keterlibatan RAM, ROM, eh, aplikasi atau software dari Microsoft Word-nya itu sendiri, diproses di ROM, penyimpanan sementara, agar dapat ditampilkan di sebuah layar. Itu adalah secara sederhananya bagaimana manusia itu berinteraksi dengan komputer. Selanjutnya, apa itu IMK? Kalau di sini adalah IMK adalah apa yang terjadi saat pengguna manusia dan sistem komputer itu menyelesaikan suatu tugas atau pekerjaan. Jadi yang disebut oleh IMK itu sendiri ketika manusia atau pengguna itu secara bersama-sama menyelesaikan tugas atau suatu pekerjaan, itu baru dinamakan IMK, interaksi manusia dan komputer. Jadi kalau tidak menyelesaikan, apakah memang bisa dianggap menjadi IMK? Tidak sampai selesai gitu, Mas. Ya tetap saja bisa disebut menjadi IMK karena adanya suatu interaksi seperti yang di atas tadi, tindakan. Jadi ketika contoh kita menyelesaikan tugas-tugas kantor atau tugas-tugas perkuliahan yang kita lakukan di Microsoft Word atau Microsoft Excel segala macam, itu adalah keterlibatan antara manusia dengan komputer untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Hal tersebut membutuhkan pemahaman tentang 3 hal di bawah ini ya. Yang pertama adalah manusia yang berinteraksi dengan dirinya sendiri, dengan pikirannya, apa yang dia mau tuliskan segala macam. Dan yang kedua adalah teknologi dari komputer itu sendiri. Dan yang terakhir adalah apa yang dimaksud dengan more usable atau eh, lebih berguna. Bisa dilihat dari tampilan di bawah ini ya. Jadi di sini itu bisa dibayangkan apa sih jadinya kalau kita itu tanpa adanya bantuan atau keterlibatan dari komputer itu sendiri. Apa jadinya kalau kita eh, apa tidak melibatkan teknologi informasi itu dalam kehidupan saat ini gitu. Tentu ya tidak bisa dibayangkan teknologi tanpa adanya keterlibatan teknologi komputer khususnya ya, kita berbicara tentang komputer, karena saat ini itu hampir semua pengolahan, pengelolaan, manajemen itu dilakukan atau keterlibatan atau dilibatkan komputer itu sendiri. Hampir setiap eh, unsur ya, baik itu kalau unsur bisnis sudah pasti, pendidikan juga sudah pasti, pariwisata saat ini keterlibatan dari teknologi itu kan sangat besar sekali ya. Bagaimana orang itu agar sebuah pariwisata itu berkembang pesat, manusia, orang-orang juga mengetahui informasi. Nah, tentu itu ada keterlibatan dari sebuah teknologi informasi dan cabang-cabangnya juga akan semakin banyak. Bagaimana cara melakukan produk pemasaran? Apakah menggunakan website ataukah menggunakan spanduk? Spanduk itu kan sama halnya dengan kita mendesain di sebuah komputer ya.
cetak menggunakan bantuan dari komputer segala macam, tetap ada keterlibatan dari komputer itu sendiri. Atau bahkan sekarang itu keterlibatan dari multimedia juga sangat berperan ya. Terlibatan dari multimedia itu, contohnya orang itu membuat company profile segala macam tentang sebuah pariwisata. Jadi dari sebuah company profile itu eh, membuat daya tarik para pengunjung itu ingin mengetahui secara realnya seperti apa. Atau bahkan sekarang sudah difasilitasi oleh bisa dari IG, bisa dari YouTube, atau bahkan bisa dari TikTok ya. Semakin berkembang sekali peran dari teknologi komputer ini menelurkan suatu cabang-cabang atau aplikasi-aplikasi yang mendukung dalam hal pembuatan konten sebuah informasi seperti itu. Jadi keterlibatan komputer ini sangat besar. Jadi kalau bisa kita bayangkan, loh bagaimana Pak kalau seandainya seperti di suku pedalaman, ya efeknya kan akhirnya bukan tidak maju ya, tapi eh, perkembangan dari sebuah peradaban itu akhirnya tersendat. Kalau di Banten itu kayak semacam suku Baduy atau kayak di Kalimantan itu yang suku dalam segala macam. Perkembangannya kan akhirnya stuck karena tanpa melibatkan dari teknologi. Memang betul ada plus minus ketika kita melibatkan sebuah teknologi. Apa ada pertanyaan? Kalau tidak ada, akan saya kebut, saya lanjutkan karena mungkin Bapak Ibu juga eh, entah punya kesibukan ya. Selanjutnya yaitu di slide selanjutnya itu ini adalah elemen utama dari interaksi manusia dan komputer. Yang pertama yaitu manusia itu sendiri. Tentu ketika kita berbicara tentang interaksi manusia dan komputer, manusianya harus ada dulu, orangnya harus ada dulu. Jadi komputer itu tanpa adanya keterlibatan dari manusia ya suatu keniscayaan ya. Loh bisa kok Pak robot segala macam. Tapi kan robot itu diciptakan oleh manusia dengan teknologi-teknologi di dalamnya seperti AI dan yang lain sebagainya. Yang kedua adalah elemen utama dari IMK ini adalah komputer. Selanjutnya bagaimana antara manusia dan komputer ini saling berinteraksi, tentunya dengan melakukan aktivitas-aktivitas di dalamnya. Apa yang akan dilakukan oleh manusia ketika dia mengoperasikan sebuah komputer ini, pasti output yang diharapkan, inputannya dari manusia, prosesnya menggunakan komputer, keluarannya adalah hasil dari kerjasama antara manusia dengan komputer. Tentu ini sangat dibutuhkan sekali ya di dalam sebuah lingkungan kerja, elemen utama IEK itu sendiri. Jadi di lingkungan kerja kita ini kayak seperti Bapak Ibu yang eh, jalani atau pernah jalani. Jadi keterlibatan dari IFK ini sendiri membutuhkan unsur-unsur dari sebuah komputer. Baik itu komputer dengan skala kecil atau mungkin mandiri, ataupun yang sudah terlibat di dalam suatu eh, jaringan ya, baik jaringan lokal ataupun jaringan yang sudah besar. Karena mungkin akan lebih memudahkan kita lagi kalau seandainya eh, komputer ini yang kita gunakan di lingkungan kerja ini saling berinteraksi antara komputer satu dengan komputer yang lain atau terinteraksi di dalam sebuah server besar yang menampung sebuah data ya.
Jadi kita tidak perlu lagi minta ke perorangan karena data itu mungkin sudah ditampung di sebuah server tunggal ya, baiknya seperti itu. Ini adalah perkembangan dari IMK seperti yang disampaikan di atas. Jadi pada awal perkembangan komputer itu yang dari tahun 1950 masih sangat sulit dioperasikan, tidak praktis sama sekali, waktu eksekusinya pun sulit diprediksi. Seperti gambar yang di atas tadi ya, seperti yang di gambar yang di sini. Ini komputer yang seperti ini, yang besar-besar seperti ini. Tidak praktisnya itu ya tidak bisa dibawa kemana-mana. Jadi repot kalau kita bawa sebuah komputer dengan ukuran selemari besar seperti ini ya, atau semeja belajar ini sangat repot ya, apalagi dengan bobotnya, materialnya kan berat ya, itu sangat tidak praktis dan waktu eksekusinya pun sulit diprediksi kapan selesai. Jadi penyebabnya apa sih? Penyebabnya itu ya karena memang ukurannya sangat besar dan harganya juga sangat mahal, sehingga jika dibandingkan dengan tenaga guru saat itu di tahun 1950 tuh, menurut dari sejarah perkembangan komputer tuh, itu harganya masih jauh lebih murah tenaga guru. Makanya perkembangan dari komputer itu di tahun segitu tuh hanya para saintifik dan engineer engineer saja yang menggunakan. Karena kalau harus digunakan pada proses administrasi saat itu segala macam ya, biaya untuk menggaji sebuah tenaga guru itu jauh lebih murah ketimbang harus membeli sebuah unit dari komputer itu sendiri. Nah, penyebab yang kedua seperti disampaikan tadi adalah ya hanya dioperasikan oleh teknisi-teknisi khusus ya. Jadi teknisi-teknisi tertentu saja karena mungkin secara pengoperasian juga masih belum user friendly, masih layarnya hitam, masih menggunakan kode-kode tertentu untuk menampilkan sebuah proses tertentu. Jadi tampilannya itu kalau orang sekarang bilang belum GUI ya. Selanjutnya penyebab yang terakhir yaitu hanya sedikit yang diketahui tentang bagaimana membuatnya mudah digunakan. Jadi ya balik balik ke para teknisi khusus tadi. Jadi hanya orang-orang teknisi khusus ini yang mengetahui bagaimana cara mengoperasikan dari sebuah komputer. Terus selanjutnya adalah istilah dari IMK itu sendiri atau HCI. HCI ini ya Human Komunikasi Interaksi. Jadi pada tahun 1970 itu dikenal dengan antarmuka pengguna atau user interface. Yang dikenal juga istilahnya itu mesin interface. Dan mulai menjadi topik perhatian pada saat itu dari para peneliti-peneliti dan perancang sebuah sistem karena memang sudah mulai berkembang dari tahun 1950 ke 1970. Jadi para perusahaan-perusahaan ini memikirkan bagaimana fisik dari si komputer ini menjadi faktor penentu sebuah keberhasilan dari pemasaran produknya. Didesain sedemikian rupa, semakin ramping, semakin mudah digunakan oleh nyaris semua kalangan, baik itu dari kalangan pendidikan, dari kalangan bisnis. Perusahaan-perusahaan ini berlomba-lomba untuk membuat suatu komputer ini menjadi lebih user interface. Selanjutnya istilah human computer interaksi ini muncul pada tahun 1980 sebagai bidang studi yang baru. Muncullah human computer interaksi. Jadi sudah mulai dikenalkan
bagaimana agar semua user, semua human itu dapat melakukan interaksi dengan komputer. Bahwa pada saat itu, pada tahun 1980 ini, bidang studi ini mempunyai fokus yang lebih luas. Tidak hanya sekedar tentang perancangan antar muka secara fisiknya saja ya, tapi sudah mulai meluas. Sudah mulai meluas ke sistem, sudah mulai meluas ke aplikasi, segala macam. Jadi agar kita-kita itu lebih familiar ketika menggunakan sebuah komputer itu sendiri. Human computer interaksi ini didefinisikan sebagai ilmu yang berhubungan dengan perancangan, evaluasi, implementasi sistem dan komputer interaktif yang digunakan oleh manusia dan studi tentang fenomena di sekitarnya. Jadi HCI ini dalam prakteknya itu dalam perkembangannya dan prakteknya itu dapat digunakan untuk mengevaluasi sebuah fenomena tertentu. Jadi bagaimana caranya, contoh kalau seandainya di administrasi, jadi sudah mulai bagaimana caranya mengevaluasi suatu proyek pekerjaan itu, pengolahan datanya itu menjadi semakin lebih baik, semakin lebih rapi, penataannya segala macam itu sudah mengarah ke sana. Jadi pada prinsipnya HCI ini membuat agar sistem ini berdialog lebih mudah dengan penggunanya ya seramah mungkin. Jadi ketika sebuah akuntan membuat sebuah laporan itu baik oleh jajaran pimpinannya ataupun orang-orang yang membutuhkan informasi tentang laporan akuntansinya ini mudah dibaca atau mudah dipahami apa yang memang dibuat oleh seorang akuntan itu sendiri. Selanjutnya, apa itu dari user interface? User interface itu apa sih? User interface itu simpelnya itu bagaimana kita itu nyaman dalam melihat sebuah tampilan, suatu produk ya. Kita itu menjadi nyaman. Contoh kayak tampilan Windows ya. Bagi orang-orang yang memang belum pernah anak kecil ya, anak-anak kecil contohnya lah. Kalau sekarang kan kita susah mencontohkan orang besar belum pernah melihat komputer itu kan ya jarang sekali ya. Kecuali memang di orang tua kita atau kakek kita gitu yang mungkin belum bersentuhan dengan komputer, tapi itu kan jarang sekali, jarang sekali. Jadi kalau kita melihat tampilan dari sebuah Windows itu kan bagi orang awam sekalipun saya rasa itu mudah sekali ya. Kalau memang kita suruh untuk melakukan bagaimana itu menyalakan sebuah laptop atau komputer, di situ kan ada tombol-tombol yang memang harus mereka sentuh. Bagaimana mereka melakukan sebuah interaksi, katakan ngetik di Word, ngetik di Excel, tombol-tombolnya kan jelas kelihatan, jadi semakin nyaman segala macam. Itu adalah yang dimaksud dengan user interface. Jadi semakin tampilannya itu semakin mudah, semakin user friendly, semakin mudah dioperasikan dan yang lain sebagainya. Dari sudut pandang pengguna itu merupakan ya keseluruhan dari sistem tersebut seperti useful, usable, dan use ya. Nanti kita akan jelaskan lebih detail di sini. Kalau useful itu lebih ke fungsional, jadi maksudnya adalah dapat mengerjakan sesuatu. Kalau usable itu dapat mengerjakan sesuatu dengan mudah ya. Jadi bukan hanya dapat mengerjakan sesuatu, tapi dapat dikerjakan dengan mudah dan mengerjakan sesuatunya itu dengan benar.
Dan yang terakhir adalah use, jadi terlihat baik, tersedia, dan dapat diterima atau digunakan oleh organisasi. Seperti tadi, seperti seorang akuntan tadi. Jadi ketika bisa dikategorikan menjadi use, seorang akuntan tentu harus mengerjakan sesuatunya itu, laporannya itu dapat dikerjakan dengan dia. Bagaimana dia berinteraksi dengan sebuah komputer dalam melakukan laporan-laporan keuangannya. Ketika memang dia sudah mengerjakan itu, ketika memang dia berhalangan untuk masuk, tapi bisa dikerjakan oleh partnernya, jadi dapat dikerjakan dengan mudah, mengerjakannya pun dengan benar gitu tuh. Jadi tidak ada lagi alasan ketika memang di sebuah organisasi itu hanya si A yang mampu mengerjakannya. Di sini ada usable. Jadi agar sesuatu pekerjaan itu bukan hanya dikerjakan dengan mudah, tapi dikerjakan dengan benar dan dapat diterima oleh siapa nih? Oleh semua kalangan ya. Khususnya report bagi pimpinan, report bagi pengguna-pengguna yang memang membutuhkan data tersebut. Tujuan dari IMK itu sendiri adalah untuk membuat sistem itu lebih berguna. Jadi tujuan dari interaksi manusia dan komputer ini tentu saja agar sistem itu lebih berguna, lebih aman, lebih produktif, lebih efisien, lebih fungsional, lebih nyaman digunakan. Nah, kalau kita berbicara tentang efektif dan efisien ini mungkin kadang kita suka keliru ya. Jadi kalau kadang ada pertanyaan apa di sebuah penelitian itu ya, biasanya itu menyampaikan penelitian ini dilakukan secara efektif dan efisien. Kita paham kadang, kita paham maksudnya apa sih efektif, apa sih efisien, kita paham. Tapi kadang dalam penyebutannya itu sering ketukar-tukar ya. Kadang kita malah ketika ditanya gitu kan, apa sih efektif dan efisien itu? Kita kadang sering bingung sendiri. Walaupun secara pemahaman ya kita ngerti efektif itu apa. Jadi kalau bisa disimpulkan adalah efektif itu suatu cara untuk mencapai tujuan dengan pemilihan cara yang benar di beberapa alternatif ya. Kemudian tentu dapat diimplementasikan ya pekerjaannya itu dengan cepat, dengan waktu yang cepat. Itu yang dimaksud dengan efektif. Kalau efisien sebenarnya sama, hanya saja cara mencapai tujuannya ini berbeda. Lalu bagaimana sih contohnya efektif dan efisien itu? Ada yang bisa menganalogikan dengan contoh nggak? Bapak Ibu semuanya. Hmm. Saya mau coba, Pak. Oh boleh, boleh monggo. Kalau efektif itu, misal kita mau perjalanan dari Jakarta ke Surabaya. Jadi kita cari yang seefektif mungkin tanpa memikirkan biayanya gitu, Pak. Misalkan naik pesawat gitu. Jadi lebih cepat. Kalau efisien, kita memikirkan biayanya juga. Kalau efisien itu kita memikirkan jaraknya dan biaya juga. Jadi misalkan dari Jakarta ke Surabaya lebih efisien naik kereta daripada pesawat atau mobil. Gitu, Pak. Tuh, kurang lebih seperti itu ya. Jadi eh,
benar sekali apa yang disampaikan tadi, ya antara efektif dan efisien itu lebih ke metode cara yang ingin kita gunakan. Plus minus ya di situ ya. Jadi antara efektif dan efisien ini kurang lebih eh, seperti benar apa yang disampaikan tadi oleh Pak siapa ya? Maulana Yusuf, Pak. Oh iya, Pak Maulana Yusuf ya. Benar apa yang disampaikan tadi Bapak Ibu oleh rekan Bapak Ibu semua, bahwa efektif dan efisien itu contoh di kehidupan nyatanya itu kurang lebih seperti itu. Selanjutnya yaitu perancangan dari IMK ini sendiri. Jadi perancangan dari IMK ini sendiri membutuhkan yang pertama pengetahuan tentang apa sih tujuannya, gitu. Tujuan dari eh, kita merancang sebuah IMK itu sendiri. Dan tentu saja ya eh, dari manusianya ini sendiri punya kemampuan, punya keterbatasan. Begitu juga dengan komputernya, punya kemampuan, punya keterbatasan. Contoh, kalau seandainya bagi teman-teman yang suka desain gitu kan, eh, ketika kita membutuhkan sebuah komputer desain dengan grafik yang tinggi, akan tetapi komputer kita juga tidak memumpuni, tentu ini kan tidak bisa direalisasikan. Jadi keterbatasan-keterbatasan ini juga eh, harus harus diakomodir ya ketika memang kita mau melakukan atau mengimplementasikan dari perancangan dari interaksi manusia dan komputer. Di samping manusianya punya kemampuan dan keterbatasan, begitu juga dengan komputer itu sendiri. Jika kedua belah pihak ini saling mendukung, tentu akan terjadi sebuah proses atau hasil yang baik. Makanya kenapa di sebuah perusahaan atau instansi mereka itu memilih tenaga-tenaga yang mereka butuhkan, bukan hanya kualitasnya yang bagus ya, akan tetapi yang dibutuhkan oleh sebuah company itu biasanya menyesuaikan dengan apa yang mereka butuhkan saat ini. Nah, selanjutnya adalah aspek perancangan komputer ini adalah dari aspek sosial. Jadi harus dipertimbangkan juga ketika kita merancang sebuah interaksi manusia dan komputer dari aspek sosialnya itu sendiri. Aspek organisasi, aspek dari lingkungan kerja, dan yang antara ke semua elemen yang di atas. Bagaimana uh, seseorang atau sebuah perancang dari MK ini sendiri dapat uh, melakukan atau menggabungkan semua unsur dari ke semua aspek poin-poin yang tertera di slide ini. Jadi dari kemampuan manusianya, dari kemampuan komputernya, cara menyelesaikan pekerjaannya, bagaimana pekerjaan ini bisa berdampak terhadap lingkungannya, baik lingkungan aspek sosial, aspek organisasi, serta lingkungan di dunia kerjanya. Nah, ini adalah faktor pendewasa dari sebuah IMK itu sendiri. Jadi maksudnya adalah kelanjutan dari eh, dasar ilmu dari interaksi manusia dan komputer. Yang pertama adalah rekayasa perangkat lunak, yang kedua adalah kecerdasan buatan. Seperti yang kita tahu, saat ini tuh banyak sekali kan ya film-film atau robot-robot yang menggunakan bantuan dari kecerdasan buatan atau AI ini sendiri. Jadi memudahkan kita yang
dalam melakukan menyelesaikan atau tugas-tugas dari sebuah pekerjaan. Banyak bukan simpelnya itu seperti robot-robot yang kayak mobil-mobilan saat ini juga sekarang kan sudah banyak sekali yang menggunakan AI itu sendiri. Jadi apalagi sekarang eh, mungkin ya yang di luar negeri segala macam itu mungkin jauh lebih canggih. Hanya saja mungkin belum terekspos. Ditandai dari mana, ya kita tahu bersama bahwa kayak semacam film Terminator aja, di zaman saat itu mereka sanggup membuat sebuah film dengan kemampuan yang sangat super sekali. Bayangan mereka itu sudah jauh mungkin ya dari kita-kita semua bahwa teknologi itu akan sampai ke tahap itu gitu. Akan sangat luar biasa seperti itu. Itu adalah salah satu manfaat atau powerful-nya sebuah kecerdasan buatan. Yang selanjutnya adalah faktor pendewasanya adalah linguistik komputasional, psikologi, multimedia seperti tadi yang disinggung. Nah, mungkin multimedia ini eh, sangat powerful sekali ketika dikemas menjadi sebuah informasi, pendidikan, bisnis, pariwisata, dan yang lain sebagainya. Jadi ketika memang disampaikan menggunakan berbagai macam media yang dikemas dalam multimedia, eh, user atau pengguna itu lebih mudah memahami bagaimana sebuah informasi itu disampaikan. Karena apa? Karena kan contoh kayak kita hanya melihat sebuah gambar ya, tentu kadang tanpa sebuah narasi. Jadi syarat dari multimedia kan gitu, minimal ada dua media yang mencukupi. Ketika hanya sebuah gambar, kadang nggak semuanya orang paham apa sih maksud dari gambar tersebut. Makanya kadang di iklan-iklan itu bukan hanya gambar, tapi ditambahi sebuah teks agar kita itu memahami maksud dari gambar itu seperti apa. Dan lebih powerful lagi ketika ditambahkan dengan gambar bergerak seperti video atau yang lain sebagainya. Jadi unsur pendewasaan dari IMK ini adalah salah satunya adalah multimedia itu sendiri. Yang selanjutnya adalah antropologi, ergonomi, sosiologi, teknik dari penulisan, dan yang terakhir adalah eh, matematika. Jadi para teman-teman matematika ini ya mungkin kalau zaman dulu ketika tidak melibatkan komputer hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menyelesaikan suatu laporan-laporan yang kompleks ya. Akan tetapi kalau sekarang itu mungkin ya teman-teman dari jurusan matematika pun sudah banyak menggunakan aplikasi-aplikasi dari eh, eh, komputer itu sendiri untuk memudahkan bagaimana caranya mereka menyelesaikan sebuah tugas, baik itu tugas sekolah atau tugas kantor dan yang lain sebagainya. Apa ada masukan, pertanyaan dari Bapak Ibu semua? Tidak ada, Pak. Kalau nggak ada, mungkin izin saya cukupkan sampai jam 11 ya, Bapak Ibu. Iya, Pak. Izin saya absen dulu boleh ya. Boleh, Pak. Pak Ardian, apakah ada? Andrian, Pak. Pak Ardian ada? Andrian bukan Pak Andrian Marcelino. Ardian. Oh, Rian, Rian bukan Pak. Oh, apa bukan di kelas ini ya? Saya tuh kadang
banyak juga teman-teman, itu udah nggak ada Pak, gitu. Kalau apa salah sensi ya? Habakyesa, Bukan Pak, bukan di bukan kelas ini ya kali ya? ini sistem informasi reguler Pak. Ada, Pak. Sebentar. Saya kelasnya, Pak, tapi dia tidak hadir. Mungkin. Saya screenshot aja deh. Kalau gitu. Baiklah, Bapak Ibu, kalau nggak ada pertanyaan, izin saya akhiri pertemuan ini sampai di sini. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sami-sami, Pak, boleh.